Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini saya akan membahas materi tentang limit fungsi. Di sini contoh limit x mendekati 5 dari 2x tambah 3. Jadi di sini untuk menyelesaikan limit berarti di sini x sama dengan 5. Artinya jika kita bertemu dengan variabel x, maka kita gantilah x dengan angka 5. Jadi 2 sama dengan 2 kali 5 tambah 3. Jadi 2 dikali 5 itu adalah 10 dan ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 13. Oke, yang kedua, limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Jadi di sini langsung aja kita lakukan menggantikan x sama dengan 2. Artinya x mendekati 2 berarti x-nya kita ganti dengan 2. Jadi di sini x kuadrat. Jadi 2 kuadrat kurang 3 kali x-nya kita ganti dengan 2. Kemudian ditambah 5. 2 kuadrat artinya 2 kali 2 itu adalah 4. 3 kali 2 adalah 6. Jadi di sini negatif 6 ditambah 5. Jadi 4 tambah 5 itu 9 dikurang 6 itu adalah 3. Oke, kemudian contoh ketiga. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang 9 per x kurang 3. Di sini jika kita ganti x-nya dengan angka 3, maka bentuknya menjadi seperti ini. 3 kuadrat dikurang 9 per 3 kurang 3. Jadi di sini pasti 3 kuadrat adalah 9, 9 kurang 9 adalah 0, dan di sini juga pasti 0. Ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi di sini tidak berlaku bentuknya seperti ini. Kenapa? Penyebutnya itu tidak boleh hasilnya 0. Dari sini. Bagaimana cara melakukannya? Oke, jadi di sini pada pembilang di sini ada bentuknya x kuadrat. Jadi di sini kita faktorkan. Jadi limit x mendekati 3, kita buat tanda kurungnya 2 kali per kemudian x kurang 3. Kemudian di sini kita faktorkan atau kita kuadratkan, karena di sini syaratnya jika yang pertama x kita kuadratkan, di depannya nilainya 1, karena 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi 1 kuadrat adalah 1, kemudian x kuadrat itu diakarkan, maka hasilnya adalah x. Jadi sini kita buat akar x kuadrat adalah x, berarti artinya x kali x. X kali x menjadi x kuadrat. Kemudian syarat kedua dia harus negatif. Kalau syarat yang kedua harus negatif, maka tanda diri di sini letaknya adalah positif dan negatif. Tandanya boleh, tanda positif dan negatif boleh bertukar tempat. Kemudian 9. Akar dari 9 adalah 3. Oke, jadi sini faktor dari x kuadrat kurang 9 adalah x tambah 3 dikali x kurang 3. Jadi sini penyebut dan pembilangnya ada yang sama. Jadi yang sama itu adalah x kurang 3 dengan x kurang 3 yang di bawah. Kemudian sisanya tinggallah limit x mendekati 3 dari x tambah 3. Jadi x tambah 3. Artinya di sini x-nya kita ganti dengan angka 3. Jadi 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Di hasilnya adalah 6. Contoh yang keempat. Limit x mendekati 3 dari x kurang 3 dikali x kuadrat ditambah 3x tambah 9 per x kuadrat dikurang 3. Di sini harus kita perhatikan dari penyebutnya. Jika x-nya sama dengan 3 atau x mendekati 3, kemudian kita ganti di sini dengan nilai 3, maka ini akan membentuk nilai seperti ini. 3 kuadrat dikurang 9. Maka 3 kuadrat kurang 9 ini, 3 kuadrat adalah 9, 9 kurang 9 itu pasti hasilnya 0. Maka penyebutnya ini tidak boleh 0. Jadi bagaimana caranya? Sama seperti yang nomor 3, kita harus memfaktorkan. Yang paling gampang itu memfaktorkan adalah penyebut. Jadi limit x mendekati 3, yang di atasnya tetap x kurang 3 kali x kuadrat ditambah 3x tambah 9 per
X kuadrat dikurang 9. Jadi sini kita faktorkan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi yang di atas itu tetap. Limit X mendekati 3, X kurang 3 ini tetap, X kuadrat ditambah 3X tambah 9. Oke, jadi sini kita faktorkan, dua tanda kurungnya dulu kita buat. Kemudian akar dari X kuadrat itu adalah X. Berarti di sini depannya X kali X. Karena di sini syaratnya negatif, maka letakkan negatif di depan, positif di belakang. Jadi boleh kita letakkan positif di depan atau negatif di belakang. Kemudian akar dari 9 itu adalah 3. Oke, kita perhatikan penyebut dan pembilang. Pembilang dan penyebut dilihat mana nilai yang sama. Nilai yang sama adalah X kurang 3. Ini kita bagikan. Jadi sisanya tinggallah limit X mendekati 3, X kuadrat ditambah 3X tambah 9 per X tambah 3. Jadi sini kita lihat lagi apakah penyebutnya jika kita ganti 3 hasilnya 0. Jadi sini kalau diganti dengan 0 maka diganti dengan angka 3 maka hasilnya tidak 0, yaitu 3 tambah 3 pasti 6. Jadi sini kita lanjut dengan X, kita ganti dengan angka 3. Jadi X kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 3, X nya kita ganti, berarti kali 3 ditambah 9 per 6. Kemudian 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah 3 kali 3 adalah 9 juga, ditambah 9 per 6. Jadi 9 tambah 9 tambah 9 itu adalah 27 per 6. Jadi 27 per 6 sama-sama kita bagi 3. 27 bagi 3 adalah 9. 6 bagi 3 yaitu 2. Contoh yang kelima yaitu limit X mendekati 2, 4 kurang X kuadrat per 3 akar X kuadrat tambah 5. Di sini tidak boleh langsung kita ganti X sama dengan 2. Jadi kita harus melihat dulu penyebutnya, di situ ada berbentuk akar. Itu dia. Jika kita ganti 2 di sini, X kuadrat itu adalah di sini saya coba kita ganti 2. Jadi kalau jika diganti dengan 2, maka 3 dikurang akar. Oke, kita ganti 2 kuadrat adalah 4 ditambah 5. Jadi sini menjadi 3 dikurang 4 tambah 5 adalah 9, akar 9 adalah 3. Maka di sini penyebutnya jadi 0. Di situ tidak boleh terjadi. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi 0? Maka caranya kita harus menyelesaikan dengan mengalihkan penyebut atau namanya merasionalkan penyebut. Jadi caranya merasionalkan penyebut. Di sini saya tulis ulang lagi. Limit X mendekati 2, 4 dikurang X kuadrat per 3 kurang akar dari X kuadrat tambah 5. Jadi sini kita kalikan, kemudian kita buat pecahan, kemudian kita tulis penyebutnya yaitu 3, kemudian tandanya kita kosongkan dulu. Kemudian di sini kita buat X kuadrat tambah 5, kemudian di bawah juga sama 3 dan X kuadrat ditambah 5. Jadi karena di sini tandanya negatif, maka pada merasionalkan penyebut tandanya itu berubah menjadi positif. Gitu. Kemudian kita kalikan penyebut, kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi kita kalikan caranya seperti ini. Jadi saya buat lagi kembali, limit X mendekati 2, saya buat 4 buka kurung 4 dikurang X kuadrat, kemudian dikali 3 ditambah akar dari 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5, tutup kurung, per buka kurung 3 kurang akar X kuadrat tambah 5, tutup kurung, kali 3 ditambah
akar X kuadrat tambah 5, tutup kurung. Kemudian untuk bilangan yang di atas, di sini kita tetap aja tidak usah kita kalikan. Jadi limit X mendekati 2, 4 dikurang X kuadrat dikali 3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 5 per, oke, di sini kita kalikan 3 kali 3 yaitu 9. Kemudian kita lihat di sini tandanya negatif dan positif. Jika tandanya berbeda, maka kita kalikan pertama depan dengan depan, kemudian negatif kali positif menjadi negatif. Kemudian angkanya sama, 3 akar X kuadrat tambah 5, 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Hanya berbeda sini tandanya positif dan negatif. Kalau seperti ini bentuknya depan dengan depan, belakang dengan belakang. Oke, kalau perkaliannya ada akar X kuadrat ditambah 5 dikali akar kuadrat X kuadrat tambah 5. Ini sama seperti kita buat seperti ini. Akar 3 dikali akar 3 itu pasti hasilnya 3. Jadi sama seperti ini, akarnya hilang, maka sisanya adalah bilangan itu sendiri yang berada di dalam akar, yaitu 9 kurang X kuadrat, ini kita buat tanda kurung, gitu ya, tambah 5. Kemudian kita lakukan operasi berikutnya. Limit X mendekati 2, kemudian 4 kurang X kuadrat kali 3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 5 per, oke, di sini 9 negatif kali positif, berarti 9 kurang X kuadrat negatif kali positif negatif 5. Kemudian ini kita kurangkan, 9 kurang 5 dia menjadi min X kuadrat ditambah 4. Oke, jadi yang di atasnya tetap 4 dikurang X kuadrat dikali 3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 5, limitnya tetap X mendekati 2, kemudian menjadi limit X mendekati 2. Oke, di sini kita perhatikan dulu, 4 kurang X kuadrat, di sini min X kuadrat tambah 4. Di sini sebenarnya sama, tapi saya buat aja seperti ini. Ini 4 tetap 4 kurang X kuadrat tetap dikali 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5 per, jika saya pindahkan 4-nya di depan, X kuadratnya ini negatif, saya pindahkan di belakang, maka yang sama yaitu inilah dia, 4 kurang X kuadrat itu nilainya sama. Kalau sudah sama, ini kita bagikan, maka tinggallah 3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 5. Disinilah kita ganti X sama dengan 2. 3 ditambah akar dari 2 kuadrat ditambah 5. Jadi 3 ditambah akar dari 2 kuadrat adalah 4, tambah 5 adalah 9. Kemudian 3 ditambah akar dari 3 yaitu 3, maka 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Oke, sampai sini materi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar.